Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan baik, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah mengaruniakan kasih-Nya bagi kita. Kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami merindukan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air, demikianlah jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah yang kering, kami merindukan Engkau senantiasa di dalam hidup kami Tuhan, untuk memulihkan hidup kami, memulihkan hati kami yang terluka. Ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku Tuhan, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami, mengalirlah di tempat ini Roh Kudus, memulihkan setiap hati kami, memulihkan setiap kami yang terluka Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamahlah setiap hati kami Bapa, jamahlah setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, alirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu hadir di dalam hidup kami, memulihkan setiap kami, memulihkan setiap hidup kami, memulihkan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, kita tetap bersuka cita pada pagi hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan kita adalah orang-orang yang lebih dari berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bahwa kita lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjir
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah bersorak-sorai di hadapan Tuhan, dan tiba saatnya kami untuk diam diri di hadapan-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu Tuhan, menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup itu yang memulihkan hati kami. Roh-Mu yang hidup penuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup itu yang memulihkan hati kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Kami boleh merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh-Mu atas setiap kami yang percaya kepadamu, agar kami menerima kuasa, menerima lawatan, menerima pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga kami berdiri sebagai anak-anak Allah yang cakap melakukan segala perkara, cakap melakukan panggilan Tuhan, cakap melakukan melayani Engkau dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau pun berkenan atas setiap pujian, pengagungan, hormat yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau menyukai setiap pujian penyembahan kami, dan biarlah Engkau berfirman, nyatakan isi hati-Mu, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah, kami yang terpuruk, kami mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Hari-hari ini kami akan tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu, dan segala kuasa yang bukan datang dari Tuhan yang ingin mengambil fokus kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Selamat hari Minggu, selamat kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus atas setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi Pentakosta ini, bicara tentang Pentakosta berarti kita bicara tentang kelahiran gereja-gereja Tuhan. The birth of the church, artinya kelahiran gereja-gereja Tuhan. Jadi waktu Yesus berkata, aku naik ke sorga, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bicara tentang seorang penolong yang lain itu bicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi setiap kita. Dan Roh Kudus yang dicurahkan itu adalah Roh Allah sendiri, Roh yang menciptakan, Roh yang berkuasa. Jadi lahirnya gereja artinya lahir dengan apa? Dengan kuasa Allah, dengan otoritas Allah, dengan wibawa Allah terjadi dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu tentang gereja harus bicara tentang kuasa Tuhan, harus bicara tentang kehidup dalam kesucian, harus bicara tentang berjalan dalam mujizat, harus bicara dalam perkara melakukan perkara-perkara yang dahsyat, ya, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi orang melakukan perkara-perkara yang luar biasa bukan berarti dia sakti, tetapi dia percaya bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tapi hidupnya adalah milik Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi yang lahir, yang nampak dari dalam hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Yesus yang nampak, kuasanya nyata dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Jadi di sini ketika umat itu mereka berkumpul menantikan Roh Kudus selama 10 hari, mereka menantikan, dan pada hari ke-10 terdengarlah pada mereka tiupan angin keras yang memenuhi ruangan tempat mereka berdoa. Mereka menantikan Roh Kudus itu. Lalu ketika itu tidak lama kemudian terlihatlah oleh mereka ada nyala api yang memenuhi mereka dan hinggap atas mereka masing-masing, dan tidak lama kemudian ditambah lagi oleh mujizat, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga orang bingung. Orang yang datang pada saat itu mereka dari berbagai daerah, berbagai bangsa. Mereka bingung, mereka tahu bahwa murid-murid itu adalah orang-orang Galilea, tetapi mereka mengapa bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Nah, ini yang membuat mereka bingung. Dan hebatnya, ketika mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu 120 orang. Dan Petrus berdiri memberitakan firman Tuhan. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, ada 3.000 orang yang menerima Kristus dan siap untuk dibaptis, menjadi cikal bakal gereja, awal dari gereja Tuhan. Nah, ciri yang kita lihat di sini, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka melayani dengan menyala-nyala, dengan api yang besar, dengan semangat yang menyala-nyala, bukan melayani dengan ketakutan, bukan melayani dengan perhitungan memikir yang terlalu banyak sehingga apa yang Tuhan perintahkan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi dia melayani dengan semangat, melayani dengan menggebu-gebu, melayani tanpa ada ketakutan. Ini cikal bakal gereja yang sesungguhnya, ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada kecemasan, tapi kita melayani dengan kuasa. Mereka yang dahulu tanpa ada Roh Kudus, mereka mengunci pintu karena mereka ketakutan. Tetapi ketika mereka telah menerima Roh Kudus Tuhan, mereka membuka pintunya, membuang kuncinya, mereka pergi ke segala tempat, mereka pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas mereka. Jadi orang-orang yang menerima Roh Kudus, dia akan menerima keberanian, menerima kuasa. Jadi mereka tidak takut lagi dengan keadaan-keadaan, tapi mereka berani menyatakan Injil Tuhan. Dan ketika mereka ada dalam penganiayaan, dikatakan, sekarang Petrus katakan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-19, ayat yang 19 sampai ayat yang ke-20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini bicara tentang kesaksian hidup mereka. Rasul Paulus, Rasul Petrus ditahan mulutnya supaya jangan berbicara, jangan memberitakan Injil Allah. Tetapi dia berkata, sekarang tentukan apakah kami harus menahan mulut kami atau kami berjalan menceritakan firman Tuhan. Dan ini yang terus dia lakukan, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa cemas, curiga, gelisah, karena dia tahu bahwa dia tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai dia. Dan dunia hari-hari ini kadang-kadang membuat kita kabur panggilan kita akan Tuhan, membuat kita enggan, membuat kita takut. Itu sebabnya kadang-kadang kita mulai picik dalam melayani, terlalu banyak hitung-hitung. Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dikatakan, jika engkau berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana mungkin engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang
kita kehilangan panggilan kita, sehingga kita kehilangan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mesti berani menghadapi tantangan. Jadi orang yang percaya mutlak harus menerima Roh Kudus. Amin. Katakan sama-sama, orang yang percaya mutlak harus menerima Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah sampai kepada rencana Allah. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita untuk kita bersaksi, menyatakan kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Kita mulai berkhotbah, preaching, kemana-mana pun kita menceritakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Katakan, saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksinya, memberitakan firman-Nya. Jangan takut, jangan tunggu jadi pendeta, jangan tunggu bergelar STH, jangan tunggu bergelar apapun itu, baru kita memberitakan firman Tuhan. Siapapun kita, sebagai orang percaya, harus memberitakan firman Tuhan di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, tindakan, sikap hati kita. Kita harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia harus memberitakan firman Tuhan. Jadi baptisan Roh Kudus tersedia supaya membebaskan kuasanya bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Siapa yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus? Setiap kita yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Jadi Roh Kudus agar kita bersaksi seperti jemaat yang mula-mula mereka bersaksi, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kemanapun mereka berada, dari bangsa ke bangsa, ke daerah-daerah, ke segala tempat, memberitakan. Mulai dari keluarga kita, kita menjadi saksi Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi dampak dari kesaksian mereka, Alkitab katakan mereka bersaksi, maka firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini luar biasa. Jadi kita mesti bersaksi. Jangan tahan hidup kita. Kita harus menjadi saksi. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memampukan kita untuk kita bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Dan urapan Allah membuat kita tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa berdiam diri, tidak akan bisa tinggal tenang, tapi kita memberitakan Injil Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan kedua, tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita adalah untuk melakukan mujizat. Jadi setiap orang percaya wajib melakukan mujizat. Bukan pendeta, tetapi orang percaya. Firman Tuhan katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Dia akan mengusir setan, dia akan menginjak ular dan kalajengking, bahkan dia akan minum racun maut yang direncanakan untuk membunuh mereka. Mereka tidak akan mati. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita wajib melakukan mujizat. Sama-sama katakan, wajib melakukan mujizat. Amin. Karena kuasa itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus dalam pelayanannya selalu menyatakan mujizat. Dan setiap orang yang lahir dengan iman, lahir dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus telah hidup di dalamnya, maka dia wajib untuk melakukan mujizat. Yesus katakan, ya, menceritakan tentang Yesus. Yesus pun berkeliling ke seluruh Yudea,
Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea dan mengajar ke rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak hanya memberitakan Injil saja, tidak hanya mengajar saja, tetapi juga dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ini melakukan mujizat. Jadi selama pelayanan Tuhan Yesus, dia selalu mengusir setan, melakukan mujizat. Demikian juga kita, mujizat itu akan nyata dalam hidup kita jikalau Roh Kudus turun atas setiap kita. Amin. Kita tidak tinggal dalam ketakutan, tapi kita tinggal dalam kuasa, dalam mujizat, dalam pengurapan yang terjadi dalam hidup kita. Kita lihat murid-murid, mereka mengalami mujizat luar biasa. Petrus melakukan mujizat, ya, yang sakit dia sembuhkan, ya. Sapu tangan Paulus dapat menyembuhkan, ya. Stefanus melakukan mujizat dilihat oleh banyak orang. Ya, Filipus melakukan hal yang sama. Artinya setiap kita akan mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan untuk hebat ganteng kita, untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita juga untuk membuat kita kuat dalam penolakan penganiayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita memberitakan Injil Allah, pasti banyak orang yang tidak senang. Mereka mencibir kita, mereka menolak kita, mereka memfitnah kita, mereka yang mayoritas bahkan berencana untuk membunuh kita. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan kuat menghadapi setiap tantangan. Kita cakap melakukan segala perkara, kita akan bertahan menghadapinya, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan itu adalah tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, agar gereja kita ketika kita mengalami banyak perlawanan, kita mengalami kuasa sehingga kita bisa bertahan. Alkitab menjelaskan bahwa dalam kumpulan-kumpulan mereka, waktu mereka belum menerima Roh Kudus, mereka mengalami ketakutan, mereka dianiaya, tapi mereka tetap bertahan. Semakin mereka dibabat, semakin mereka merambat memberitakan Injil Allah, dan Injil itu sudah sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Dan yang keempat, tujuan dari pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita, yang keempat, agar membimbing kita kepada seluruh kebenaran Allah. Membimbing kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang akan membimbing kita kepada kebenaran Allah. Kita mulai mengerti rencana Allah. Kita meminta tuntunan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup mulai belajar hidup suci, hidup kudus, hidup benar, hidup dalam rencana Allah, berjalan dalam rencana Allah, sehingga kita tetap kuat. Amin. Dari Petrus juga dicerahi ketika dia memberitakan firman Tuhan. Setiap orang-orang percaya ketika dia menerima firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mendapatkan pengilhaman. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana cara kita dilengkapi oleh Roh Kudus? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang suci. Hati yang suci. Alkitab katakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hatinya, tanpa kesucian hati, Roh Kudus tidak akan hinggap, hadir dalam hidup kita. Karena Roh itu adalah Rohnya yang kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Ketika kita mulai menyucikan hati kita, maka Roh Kudus akan turun dalam hidup kita. Kita akan melihat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan menjadi saksinya. Kita akan melakukan mujizat. Kita akan bertahan menghadapi setiap tantangan, dan kita akan terus dituntun dalam kebenaran. Ini adalah janji Tuhan ketika kita hidup dalam kesucian.
Tanpa kesucian, Roh Kudus tidak akan tercurah atas hidup kita. Yang kedua, bagaimana agar Roh Kudus tercurah dalam hidup kita? Kita harus percaya siapa yang membaptis dalam Roh Kudus, yaitu Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus akan mencurahkan rohnya yang lain. Roh penghibur, Parakletosnya dicurahkan atas kita ketika kita percaya kepada Yesus. Amin. Meminta, berharap kepada Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita ketika kita memiliki hasrat yang kuat, gairah, minta terus kepada Tuhan. Mereka yang ada di loteng Yerusalem menantikan Roh Kudus dicurahkan. Mereka tidak ogah-ogahan, mereka tidak santai-santai, tapi mereka dengan api yang menyala-nyala, mereka dengan cinta yang kuat, mereka meminta kepada Tuhan sehingga Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap kita. Amin. Setiap kita, setiap orang percaya. Karena firman Tuhan katakan kepada kita, bagi kamulah janji itu. Bagi engkau yang masih jauh, bagi setiap kita yang ada dimanapun kita berada, hari ini janji itu akan dicurahkan bagi setiap kita. Asalkan kita hidup kudus, asalkan kita percaya, minta kepada Yesus dengan sungguh hati, kita akan melihat kuasa itu dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Engkau yang haus, yang rindu akan kuasa Roh Kudus dicurahkan, mari engkau meminta dengan hati yang suci, dengan hati yang haus, meminta kepada Yesus. Tuhan akan mencurahkan atas Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun yang lalu engkau telah menyatakan Roh Kudus-Mu di atas loteng Yerusalem. Dan kami percaya juga hal itu berlaku sampai hari ini, karena firman-Mu berkata Bapa, bahwa engkau akan selalu mengerjakan pencurahan itu sampai pada kesudahan. Dan mau berdoa setiap pribadi yang Tuhan Yesus, yang haus, yang rindu, yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami Tuhan Yesus, kebimbangan, ketakutan, mereka perlu Roh Kudus. Tuhan mau berdoa, engkau mencurahkan Roh-Mu atas mereka sekalian dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima lawatan Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima lawatan Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, bangkitkan kami yang terpuruk. Kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami menghadapi tantangan ini. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami melakukan mujizat. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami bersaksi menceritakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama berdoa Tuhan, umat-Mu yang sakit mempercaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mereka yang mengalami kebimbangan, putus pekerjaan, Hamba berdoa ada mujizat cara Tuhan untuk membuka jalan bagi mereka, untuk mereka berjalan, untuk melihat setiap rencana Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Hamba berdoa mereka Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan Yesus ketakutan, mereka menerima penghiburan dari Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi pertolongan kami. Dan Hamba berdoa Tuhan, Tuhan Yesus, biarlah kami tetap kuat menghadapi tantangan hari-hari ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua kita diberkati, amin. Dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ya, mungkin kita di dalam rumah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di rumah dan di luar rumah, keluar masukmu, hidup di rumah tanggamu, pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Jalanmu terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dalam putranya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Rohnya yang kudus menjadi bagianmu saat ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehati. Haleluya.